Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Budiman Putra, NIM 20213113. Saya berasal dari Kota Bandung, kuliah di Institut Teknologi PLN. Di mata kuliah semester 3 ini, khususnya mata kuliah pemrograman web, ya, kami diberikan tugas untuk membuat formulir seperti itu ya, formulir perusahaan khususnya energi dan kelistrikan. Nah, kami memberikan nama kelompok tim elit yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, kemudian yang kedua ada Muhammad Tegar, kemudian yang ketiga ada Lutfi Rizky Budi, yang keempat ada Anugrah, yang kelima atau yang terakhir itu ada Humam Akmal Juanda. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang website yang sudah kami buat atau kami bangun ya. Di sini juga kami menggunakan localhost karena untuk link yang kemarin kami upload di 000 webhost itu terjadi error gitu ya, karena mungkin karena di situ hosting gratis, ketika kita upload ke sana file kita terlalu banyak, jadi ke kompres gitu ya, ada file atau codingan yang hilang atau rusak seperti itu. Jadi mungkin akan lebih enak kalau saya menjelaskannya atau mempresentasikannya di localhost aja supaya semua codingannya jelas dan tidak terjadi error seperti itu. Oke. Baik, ini adalah tampilan depan website perusahaan tim elit ya. Di sini ada bagian beranda, pelanggan, di sini ada profil perusahaan, di sini ada artikelnya juga, kemudian sini ada elit peduli, karir, di sini bisa searching juga, ada registrasi dan login. Kemudian di sebelah kanan sini juga ada beranda ya, sama seperti yang ada di kiri atas. Ini link menuju beranda. Kemudian ini untuk membuat atau merequest gitu ya, pemasangan atau penyambungan listrik baru. Kemudian di sini ada perubahan daya, di sini ada penyambungan sementara, dan di sini ada dashboard admin gitu ya. Baik, jadi mungkin itu sekilas dulu ya, penjelasan dari halaman indeks atau halaman utama. Ini sebetulnya sebagian besar kami mencoba untuk meremake gitu ya, atau mengkloning website resmi PLN atau perusahaan listrik negara, kemudian kami modifikasi menjadi seperti ini begitu ya. Nah, di sini juga ada tim elit, nama kelompok kami ya, dengan slogan sebarkan listrik sampai ke penjuru dunia begitu ya. Kami terus berkembang. Untuk halaman ini codingannya murni ya. Sini ada lainnya, kemudian saya juga ada terkini. Oh ya. Dan isi-isi artikel atau berita yang kami buat pun masih tidak sesuai atau belum sesuai mungkin dengan isi dari website ini sendiri, karena untuk memanipulasi datanya itu sendiri kita belum ada data seperti itu ya. Oke. Kemudian itu di sini ada go to top ya, ke atas. Oke. Jadi itu adalah tampilan utamanya ya. Kemudian mungkin kita lanjut saja ke sini, ke registrasi. Kita di sini bisa melakukan registrasi. Misalnya di sini kita masukkan Iksan Budiman Putra, username-nya Iksan Budiman 13 gitu ya, passwordnya Iksan Budiman 13. Nah, kemudian kita tambahkan foto, misalnya fotonya ini aja ya. Oke, kemudian registrasi. Nah, pendaftaran berhasil, muncul alertnya gitu ya. Kemudian kita bisa masuk ke akun kita gitu ya, karena akun saya itu yang super adminnya
berbeda dengan nama tadi ya, saya menggunakan akun yang lain. Tadi kan Iksan Budiman 13, akun yang super admin saya adalah Iksan Budiman 12. Tapi untuk membuktikan bahwa formulir tadi itu sudah terkirim ke database, kita bisa cek di sini ya. Database-nya namanya Tim Elite, kemudian nama tabelnya user ya. Ini. Nah, Iksan Budiman 13 ya. Ini yang tadi. Kemudian ini passwordnya saya berikan apa namanya, MD5 ya. MD5 itu seperti web security-nya ya, atau langkah-langkah pengamanan password gitu ya dalam sebuah website. Oke. Kemudian ini membernya itu hak aksesnya itu otomatis member karena mendaftar gitu ya. Kemudian hak akses yang utama ini adalah Iksan Budiman 12 ya. Dan di sini hak aksesnya super admin begitu. Oke, kita coba login di sini. Iksan Budiman 12, passwordnya juga sama ya. Kita copy paste aja, kemudian kita coba login. Nah, di sini ya muncul Hai Iksan Budiman 12, Anda login sebagai super admin. Kita langsung cek di halaman sini, itu ada dashboard admin, yaitu ini sendiri. Kemudian ada perkembangan ya, ada berita atau artikel, ada keanggotaan, ada request, ada kunjungi situs ya. Untuk kunjungi situs itu sama seperti tempat ini ya, jadi mengunjungi situs kembali gitu. Oke, ini kita close aja. Mungkin di sini saya akan sedikit dulu menjelaskan mulai dari ini ya, dashboard admin. Jadi di sini adalah dashboard admin ya. Kemudian kita bisa cek keterangan akun Anda. Nah, ini akun keterangan akun saya gitu ya. Nah, kemudian kita close. Nah, kita cek coba halaman perkembangan belum saya kembangkan lagi, jadi kita loncat dulu ke bagian artikel ya, berita dan artikel. Nah, ini adalah berita dan artikel. Jadi kalau misalkan kita coba cek dari sini teman-teman, kita coba cek dari sini halaman artikel tuh paling bawah ya, yang ini. Oke. Kita coba tambah artikel gitu ya. Nah, di sini ada otomatis ada jadwal upload ya. Ini ada jamnya, di sini ada tanggalnya ya. Kalau kita coba lihat di bagian codingannya ya, kita coba lihat dashboard artikelnya ya. Kayaknya ini ya paling atas. Nah, ini admin artikel. Kita coba lihat bagian formulirnya. Ntar ditambah ini ya, tambah artikel. Nah, ini kita lihat bagian formulirnya. Ini ya. Nah, jadi di bagian formulirnya ini itu saya menambahkan 2 inputan yang sifatnya atau apa namanya disembunyikan begitu ya. Bukan disembunyikan, mohon maaf. Tidak dapat diinputkan seperti itu. Jadi di sini saya menambahkan atribut ya, pada tag input adalah read only. Jadi hanya bisa dibaca saja, tidak dapat dirubah seperti itu. Seperti ini ya, tuh tidak dapat dirubah. Ini saya udah ketik-ketik juga nih, nggak bisa ya. Nah, jadi itu apa namanya untuk jadwal uploadnya. Kemudian di bawahnya ya, di sini itu ada menulis judul artikel ya. Ini di sini ada input yang ini, kita fokus ke inputnya aja ya teman-teman. Nah, lihat input di sini namanya judul artikel ya, itu untuk apa namanya menangkap inputan value-nya gitu ya. Judul artikel, misalkan kita masukkan di sini Tim Elite berhasil meraih juara 1 Liga Nasional. Liga apa nggak tahu lah ya. Kita masukkan, pilih gambarnya yang cocok ya.
Aduh, gambarnya apa ya, kita coba masukkan gambar yang ini aja ya. Kemudian isi artikelnya juga kita coba copy dari sini, kemudian kita perbanyak supaya ini ya tidak terlalu membuang-buang waktu ya. Kita berikan tagarnya tim elite gitu. Kita coba submit. Nah, penambahan artikel baru berhasil. Ini ya, ada di paling atas. Nah, kenapa datanya ada di paling atas nih ya? Bagaimana cara menampilkan data ini? Kemudian gimana caranya ketika kita upload terakhir itu data kita ada di paling atas gitu ya. Yang terakhir kita upload datanya ada di paling atas gitu. Oke, kita cek di halaman ini ya, sini dashboard admin artikel. Kita coba lihat ke sini. Nah, ini ya untuk menampilkannya. Di sini ada echo ya. Ini untuk menampilkan headernya, header ini teman-teman ya. Kemudian kita lihat ke bawah sini. Nah, ini codingan intinya untuk menampilkan si apa namanya, data-data ini gitu ya. Kita coba lihat, scroll dulu ke paling atas. Nah, data di paling atas ini, yang ini terutama itu akan sangat berkaitan dengan data yang ditampilkan tadi ya. Kenapa? Karena data yang ditampilkan tadi itu merupakan data yang sudah disimpan di dalam database MySQL gitu ya. Cara menampilkannya kita harus membuat query terlebih dahulu ya. Kalau di sini saya menuliskan query-nya, SQL-nya itu adalah select all ya, select all from article. Nah, apa sih artikel itu? Artikel itu merupakan ini ya, salah satu tabel ya yang ada di database tim elite ini. Artikel. Nah, ini ya. Jadi ada di sini teman-teman. Nah, order by ID underscore article, DESC atau descending ya. Nah, descending itu kan artinya mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil gitu ya. Atau normalnya mungkin dari yang terkecil ke terbesar kita balik gitu ya kan. Itu descending. Kebalikan dari yang normal gitu ya. Order by ID article ya. Ini ID article. Itu sebagai primary key-nya gitu ya. Nah, tapi teman-teman, kita tidak akan bisa melakukan ini ya, melakukan ini di sini ya. Ketika di MySQL query kita perlu dua parameter ya. Yang pertama itu adalah database-nya, connect ke database-nya. Yang kedua itu adalah query SQL-nya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengkonekkan file PHP kita dengan database kita? Itu kan yang jadi pertanyaan ya. Kita lihat dulu ke bawah sini. Di sini ada DB Connect ya. Nah, teman-teman perhatikan variabel ini ya. Di sini ada con ya. Variabel con. Kita lihat di DB Connect di sini. Nah, di sini saya membuat beberapa variabel ya. Username-nya lokal, server name-nya localhost, terus username-nya root, kemudian password-nya saya kosongkan karena memang saya belum mengatur atau mengotak-ngatik server yang saya buat gitu ya. Kemudian database-nya adalah tim elite sesuai dengan nama di sini ya. Kemudian saya hubungkan ya menggunakan MySQL Connect ya. Yang pertama, ingat ini harus berurutan. Yang pertama itu harus server name, yang kedua username, yang ketiga password, dan yang terakhir adalah database begitu ya. Nah, setelah seperti ini kan disimpan ya di variabel con. Ini fungsinya adalah supaya dapat dipanggil berulang-ulang kali. Jadi kita nggak perlu menuliskan ini lagi gitu ya. Jadi kita cukup panggil variabelnya aja begitu ya. Seperti tadi di MySQL query kita membutuhkan
koneksi ke database, ya kan. Parameternya ada dua, yang pertama koneksi ke database, kemudian yang satu lagi adalah query-nya gitu ya. Itu kita hanya memanggil variabel count-nya saja gitu ya. Coba kita lihat di sini yang ini ya. Nah ini oke. Nah tapi ini juga tidak dapat berjalan kalau kita tidak menginclude gitu ya, atau mengimport, mungkin kalau bahasa pemrograman lain khususnya mungkin Python atau Java gitu ya. Nah kita harus import dulu ya file dbconnect ini ya ke halaman ini, ke file dashboard admin article.php gitu. Kita harus import dulu datanya, filenya ke sini supaya kita bisa panggil apa yang ada di dalamnya gitu, khususnya variabel yang tadi ya, variabel count kita panggil di sini gitu, padahal ini kan beda file atau beda halaman gitu ya, tapi tetap bisa kita panggil karena ada include ini. Selain include juga ada bahasa lainnya, itu require, kita bisa pakai juga di PHP ini gitu. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita coba. Nah, ini adalah artikel terakhir yang kita tambahkan tadi, ya kan? Yang tim elit berhasil meraih juara 1 Liga Nasional gitu ya. Nggak tahu nasional apa ya. Nah, ini yang data terakhir tadi kita tambahkan, ya kan? Itu akan otomatis muncul di sini seperti itu. Bisa kita klik, bisa. Kita coba klik ya. Kita coba klik. Nah, ini muncul isi artikelnya begitu ya. Di sini judul, di sini gambarnya ya. Di sini ada tagarnya, kemudian sini isi artikelnya ya. Dan di sini ada artikel-artikel yang lain. Kalau kita coba pilih ini, nah, maka dia akan membuka file yang ini. Kita coba pilih yang ini. Nah, maka akan terbuka yang ini gitu ya. Ini mohon maaf ya, pakai foto-foto dari teman-teman gitu ya. Karena saya tidak punya aset ya, jadi pakai foto sembarang aja. Nah, ini yang terakhir ya. Oke. Halaman itu udah, kita next ke keanggotaan mungkin ya. Nah, ini keanggotaan ya. Kemudian kita next lagi ke request. Nah, ini mungkin ya ke request sekarang. Jadi apa namanya, supaya kita bisa menerima request ya, yang mana fungsi dari perusahaan energi dan kelistrikan itu adalah untuk salah satunya menyediakan listrik gitu ya untuk konsumennya atau untuk kliennya. Jadi kita juga bisa merequest ya, klien bisa merequest apa namanya, pemasangan listrik baru, penyambungan listrik sementara gitu ya, ataupun penambahan daya di website ini gitu. Jadi misalnya nih klien buka penyambungan baru gitu ya, kita klik nih penyambungan baru, kita ke sini. Nah, di sini kita masukkan nama lengkapnya. Kita contoh aja, masukkan nama lengkap. Di sini ada Muhammad Tegar misalnya ya. Kemudian nomor KTP-nya mungkin ngasal aja. Nah, begitu. Oke. Ini kita pilih kotanya gitu ya. Misalkan di Surabaya aja ya. Kemudian alamatnya, aduh, nggak tahu alamatnya di Surabaya ya. Haji Mali aja lah. Haji Mali. Kemudian di sini ada nomor teleponnya 0856 bla 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 gitu ya. Oke, kita pilih ininya ya di 5500 gitu ya. Kita coba submit. Oke, datanya sudah terkirim. Coba kita cek di database-nya di tabel request listrik ya. Nah, ini ada Muhammad Tegar ya, Surabaya, Haji Mali. Ini nomor teleponnya, penyambungan baru ya tadi ya. Kemudian dayanya 5500. Nah, kita coba lihat di dashboard admin ya. Ini request listrik kan. Kita coba reload. Nah,
ini datanya ya, Muhammad Tegar ini baru masuk nih, penyambungan baru. Jadi nanti dari perusahaan kita itu akan langsung memproses data yang muncul ini gitu ya. Misalkan kurang lebih dalam jangka waktu 3 hari ke depan ya, tim dari perusahaan kami itu akan menuju ke lokasi, ke alamat yang sudah dituju ya, apa yang sudah ditulis sama klien nanti akan menuju ke sana dan langsung dipasang listrik gitu ya. Nah, ini kan tipe requestnya adalah penyambungan baru ya. Gimana kalau yang belum aja nih? Ini penyambungan sementara udah ya. Kita coba satu lagi ya. Di sini ada perubahan daya. Oke. Di sini misalnya ada Haris ya. Haris, kemudian nomor KTP-nya ini Jakarta aja, alamatnya misalnya di Duri Kosambi gitu ya. Kemudian nomor teleponnya 08. Oke. Mau dirubah ke berapa? 2200 misalnya ya. Kita langsung aja ke submit. Nah, requestnya apakah sudah sampai atau belum? Kita cek di sini. Nah, di sini udah muncul ya Haris, kemudian dan lain-lain. Nah, kita cek di sini apakah sudah muncul juga. Nah, sudah ya, muncul juga di dashboard admin request listrik ini gitu ya. Sehingga sama seperti tadi prosesnya akan diminta nanti karyawan perusahaan kami gitu ya, ibaratnya untuk menuju ke lokasi yang sudah dituliskan alamatnya, kemudian akan dipasangkan listrik, dirubah gitu ya daya listriknya sesuai dengan tipe requestnya seperti itu. Jadi nanti klien juga harus memperhatikan bahwa di sini ada penyambungan baru, di sini ada perubahan daya, dan di sini pun ada penyambungan sementara. Jadi seperti itu ya teman-teman dan Bapak Fadli yang saya hormati, penjelasan untuk website yang dibuat oleh kelompok kami ya, tim elit. Nah, gitu ya. Mungkin kita coba log out ya. Di sini kita log out. Nah, kalau misalkan kita kembali ke sini, kita udah nggak bisa tuh kayak tadi dari index.php langsung masuk ke dashboard admin, udah nggak bisa karena session tadi ya. Nah, session tadi itu penting, itu salah satu fungsi dari session. Oke, yang ini. Nah, jadi kalau misalkan if iset session username ya kan, jadi kalau session username-nya itu tidak terbaca ya, maka lempar ke halaman login gitu ya. Sama seperti misalnya kita coba login dulu ya. Kita login, terus misalkan kita ke artikel. Ini kita buka langsung di sini misalnya ya. Buka langsung di sini. Tetap. Nah, bisa kan ya? Terus misalkan kita coba log out. Ini close aja. Nah, yang ini kita log out. Tetap gitu ya. Terus kita lakukan hal yang sama, tapi udah log out posisinya. Kita coba. Nah, dia akan diarahkan langsung ke halaman login dulu gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengakses halaman-halaman yang lain ya sebelum kita login terlebih dahulu. Kita masukkan dulu username dan passwordnya gitu ya, kemudian kita panggil session dari username itu di setiap halamannya ya. Dan jangan lupa kalau kita mau menggunakan session, di atasnya harus ada session start gitu ya. Nah, terus tadi kok bisa ketika kita log out ya kan, kita nggak bisa masuk ke halaman-halaman yang dipasang iset ini ya, iset session ini. Kenapa gitu ya? Karena kalau kita cek ini kan session start ya, kita coba cek di halaman di file logoutnya ini, itu ada session start, kemudian session destroy, itu dihancurkan, dirusak gitu ya, atau dihilangkan sessionnya gitu. Kemudian di sini akan langsung diarahkan ke halaman login.php seperti itu.
seperti kalau misalkan kita dalam keadaan di dashboard ya, di dashboard sini kita logout itu langsung ke, misalkan kita di bagian request saja ya, kita logout nih, itu akan langsung diarahkan ke halaman login. Nah seperti itu ya. Oke, jadi di sini saya sudah menjelaskan tentang yang pertama itu ada post ini ya, di proses-prosesnya ini. Nah yang ini proses tambah artikel di sini, ini kan menggunakan post ya. Kalau kita lihat di sini ada proses tambah artikel di dashboard artikelnya, kita lihat di sebelah sini itu formnya menggunakan metode post. Mana ya, nah ini formnya menggunakan metode post teman-teman ya. Nih, nah disitu. Kemudian actionnya itu diarahkan ke proses tambah artikel, sama seperti halaman-halaman yang lain ya, itu juga dilakukan seperti itu. Ini menggunakan metode post ya. Terus tadi juga kita sudah membahas tentang session ya, kemudian juga get ya. Kita untuk menampilkan itu kan kita mengambil datanya ya, mengambil dari ID, khususnya ketika kita akan mengedit di sini. Misalkan kita mau mengedit si artikelnya ini ya, nah yang ini kita edit, ini kan tagarnya misalkan judulnya aja ya, kita lihat sini. Nah judulnya itu kan tim elit berhasil meraih juara 1 Liga Nasional, kita ganti jadi internasional gitu ya. Kita coba submit, berhasil ya. Nah kemudian kita cek di sini, nah internasional gitu ya, berubah. Nah itu menggunakan get ya teman-teman. Kita coba lihat di bagian sini. Nah ini ya, get itu kan lewat link ya. Jadi di sini ada anchornya nih, kayak update-nya ini. Itu ketika diklik dia akan masuk ke link ini. Ini link ya teman-teman, masuk ke link ini ya. Itu mengirimkan ID-nya lewat link, kemudian akan ditangkap menggunakan metode get di bagian update artikel di sini. Nih ya, akan diambil di sini. Jadi data yang akan tampil itu akan sesuai dengan apa yang kita klik gitu. Kalau kita coba lihat di sini ya, coba lihat di bawah kiri itu ID-nya akan berubah-ubah. Nah yang biru ya, bawah kiri yang biru, ini 14, ini 13, itu akan sesuai jadinya ya. Misalkan kita coba buka yang ini, nah akan sesuai gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya penjelasan dari kelompok kami tim elit. Di sini ada saya sendiri Iksan Budiman Putra, kemudian ada Muhammad Tegar, kemudian ada Lutfi Rizky Budi Kurnianto, ada Umam Ahmad Juanda, dan Angga Nugraha ya. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kami juga mohon bimbingan